Ya, jadi Bapak Ibu, ternyata tidak hanya di ilmu manajemen yang tadi kita pelajari ada analisis, ya. Ternyata menurut Janti Arbi, filsafat pendidikan juga itu ada menganalisis, ya. Bahkan di situ diminta bahwa menganalisis secara detail, memeriksa secara detail hal-hal apa saja yang ingin dikerjakan, dilaksanakan ataupun dikonsepkan, ya. Lalu yang ketiga adalah menginvestigasi, ya. Selain tadi menganalisis, filsafat pendidikan juga mengajar kita untuk bagaimana seorang pendidik mampu meneliti dan memeriksa, ya, suatu pekerjaan ataupun apa yang akan dia berikan, ya, kepada siswanya, ya. Karena kan sebagai pendidik, jika kita tidak bisa, misalkan kita akan menyampaikan suatu materi, ya, atau mata pelajaran, mengajar mata pelajaran yang sesuatu, kita juga harus tahu tujuan pembelajarannya, ya. Apa yang akan kita berikan ini berimplikasi tidak kepada siswa. Dan setelah itu kita juga harus bisa memeriksa apakah apa yang akan kita sampaikan ini sudah sesuai dengan kurikulum, ya, dengan acuan-acuan pembelajaran yang lain. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah memperspektifkan, ya. Jadi ternyata sebagai pendidik, ya, jika kita belajar filsafat pendidikan mengajarkan kita bagaimana kita melakukan pengarahan dan penjelasan, ya, terhadap banyak hal ternyata Bapak Ibu, ya, terutama kalau kita domainnya adalah kepada siswa kita, karena kita domainnya adalah sebagai pendidik, dan kalau saya sih tenaga kependidikan, walaupun kadang-kadang jadi pendidik Bapak Ibu, ya. Jadi saya hanya mengambil satu pendapat yang menurut saya ini sudah mencakup, ya, dari Janti Arbi bahwa filsafat pendidikan itu mampu menginspirasi, mampu menganalisis, mampu menginvestigasi, dan mampu memperspektifkan pendidikan, ya, terhadap apa ya, siswa ataupun peserta didik. Baik Bapak Ibu, hanya satu slide saja dari saya. Mudah-mudahan nanti ada tanggapan dari rekan-rekan yang lain yang mungkin lebih, karena rekan-rekan kan sudah biasa di pendidikan, ya. Kalau saya kan di kantor pendidikan, ya. Jadi terima kasih. Silakan saya tunggu tanggapannya. Nggak boleh bertanya kata Bu Mei, harus memberikan tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu Kenapa fotonya, emang? Pak? Fotonya siapa itu, Pak? Halo Bu, tadi. Fotonya Bapak. Ini foto saya Bu. Oh, Foto saya Bu. Oh iya. Kirain ada oh, artinya. beda ya, Ya, kalau ini. pakai baju dinas sama nggak pakai baju dinas. Iya Bu, agak galak saya dikit. Enggak Bu. Oke, siapa yang Dipaksa. menanggapi? Oke, siapa yang menanggapi? Kalau saya sih menanggapinya satu, itu tadi cuma satu slide, jadi saya menanggapinya satu. Itu pedagogis banget. Ya, modalnya. Itu kompetensi pedagogis banget itu. Ya, tanggapan saya satu. Oke. Ya, silakan. Berarti yang keempat ya, kalau nggak ada ya. Kalau kita Ya, running alhamdulillah Bu, silakan. Kalau tidak ada Silakan, yang Bu. menggagas atau menjawab, yang keempat siapa? Saya mau coba Bu. Silakan. Ya, tapi tidak pakai slide dulu Bu ya. Nah, oke. Yang keempat. Gimana Pak? Harus berurutan ya Bu ya? Atau gimana? Iya. Pak Sadikun, Oh, tadi iya, kita sudah sepakat silakan. kembali Silakan. kepada Mohon list. Ya, kita sudah sepakat untuk kembali ke list ya. Yang kelima Pak Sadikun. Kirain Pak Rizal tadi menanggapi saya gitu. Oh, Pak Rizal mau menanggapi. Tidak Bu. Enggak berani dia Bu sama saya. Guru saya Bu. Oke. Orang hebat. Pak Sadikun. Silakan. Ya, siap. Saya akan membacakan hasil temuan saya. Semoga bisa
bermanfaat. Saya mengambil teologi. Nah, teologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos yang artinya Tuhan, dan logi artinya ajaran atau sebuah kata-kata atau ucapan, atau lebih sering disebut dengan ilmu agama. Nah, dengan demikian teologi ini dapat diartikan adalah segala hal yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Para teolog berupaya menggunakan analisis dan argumen-argumen rasional untuk mendiskusikan, menafsirkan, dan mengajar dalam salah satu bidang dari topik-topik agama. Teologi memampukan seseorang untuk lebih memahami tradisi keagamaan, agamanya sendiri, dan keagamaan orang lain. Menolong membuat perbandingan antara berbagai tradisi, melestarikan, membaharui suatu tradisi tertentu, menolong menyebarkan suatu tradisi, menerapkan sumber-sumber dari suatu tradisi dalam suatu situasi atau kebutuhan saat ini, atau untuk berbagai alasan lainnya. Ini di sini ada menurut John Frame memberikan definisi teologi ialah the application of scripture by person to every area of life. Artinya adalah menerapkan segala firman-firman Tuhan dalam kehidupan nyata. Yang artinya kita diharuskan apa yang diterapkan dalam kitab. Jika tidak boleh berbuat jahat, kita tidak berbuat jahat. Jika kita diharuskan berbuat baik, maka kita harus berbuat baik. Mungkin sekian Ibu. Bagi teman atau Pak Ustadz mau menambahkan, monggo silakan. Saya mau bertanya Pak, boleh? Nah, Maaf, monggo Bu. Maaf Bu Selvi, bentar, mohon maaf. Ya, silakan. Bu dosen, saya ini kan Zoom-nya terbatas ya. Saya coba nanti setelah ini saya coba mau bantu Bu dosen. Ini kebetulan saya punya akun Zoom yang bisa dipakai, yang bisa yang limitnya. Ya, oke, nanti saya coba bantu setelah, tapi harus ditutup dulu, mohon maaf. Ya, jadi nanti saya bantu setelah selesai. Oke, silakan. Glad to have it. Thank you. Ya, silakan Bu. Besok terus gitu ya Pak ya. Berarti besok Bapak yang jadi hostnya ya. Ini kebetulan dari kantor Bu dikasih, cuma kadang-kadang suka dipakai sama teman-teman juga. Jadi kebetulan sepertinya sedang tidak dipakai. Ya. Tadi memang kita running out of time, sudah 1:43, silakan keluar dulu. Berarti Bapak bikin link ya. Kita tunggu linknya ya Pak ya. Iya, saya buat dulu ya Bu ya. Yuk, kita mundur diri semua. Pak Sadi pun thank you ya, sudah presentasi. Ya, nanti diteruskan. Kuliahku. Keluar dulu semua. Saya coba dulu ya Bu. Pak Maulana YouTube nanti akan membuatnya dan share linknya di grup WA ya. Thank you. Iya, baik Bu. Ya, saya coba ya Bu. Ya. Ya. Oke Bu.